Selamat malam sahabat Kalsibia, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di malam hari ini di acara Ngobrol Jazz live dari TP Jazz Fest di Hotel Papandayan. Dan malam hari ini ada dua orang istimewa yang mereka berdua ini sedikit banyak sudah membentuk, memberikan warna yang baik bagi musik di Indonesia. Selamat malam Mas Dwiki Darmawan. Selamat malam Wilujeng Sonten. Selamat malam Mas Andi Sondoro. Selamat malam Mas. Dan saya baru aja tadi nonton pertunjukannya Mas Dwiki sama Mas Andi Sondoro di Swagi Hall tadi. Merinding gue. Terima kasih. Ini sebenarnya kan kalau boleh saya flashback ke belakang, Mas Dwiki sama Mas Andi kan punya latar belakang musik yang berbeda. Saya tahu Mas Dwiki ini dari zaman dulu di Bandung di di jazz club jazz night di Bumi Sangkuriang ya Mas Dwiki ya. Dari Bumi Savoy Homan. Savoy Homan, Jazz terus Corner. Jazz Corner. Jadi dulu Mas Dwiki juga main sama, saya sempat pernah lihat Mas Dwiki main sama Wahdah Band. Dan yang paling epic ketika Mas Dwiki, Budi Haryono, Kang Doni Suhendra almarhum bikin sebuah band namanya Krakatau. Vokalisnya almarhum dulu Hari Mukti ya. Hari Mukti ya. Saya ingat main di ITB lagunya Metal Fatigue-nya Alan Horsworth. Artinya, iya. Sampai main gitar tuh Mas. Sampai begitu. Mas Doni yang main gitar. Iya. Wow. Oke. Itu sebelum Krakatau menyanyikan lagu-lagu dalam tanda kutip pop, itu waktu itu bawainnya lagu-lagu seperti itu Mas. Nah artinya kan apa yang saya lihat puluhan tahun yang lalu itu masih berkesan sampai sekarang gitu. Ya. Jadi ya itu tadi yang saya bilang sudah memberi warna yang indah bagi dunia musik Indonesia. Boleh cerita dong Mas Dwiki kenapa berani menjalani hidup sebagai seorang musisi? Kan pasti akan banyak pertentangan pada waktu itu. Di masa itu kan profesi sebagai musisi ini bukan profesi yang menjanjikan dalam tanda kutip. Kok berani gitu Mas Dwiki? Betul. Oleh ayah saya almarhum yang pegawai negeri cukup ditentang ya. Ya. Tapi ibu saya almarhumah itu senang banget musik dan mendorong. Oke, Jadi dari ibu malah ya. Bapak sama ibu beda aliran tapi akhirnya ikut ke ibu ya. Saya sangat terima kasih didorong sama ibu. Ibu saya dan ayah saya hanya memberi nasihat. Kalau kamu memilih satu bidang tertentu, yakini dan lakukan dengan sepenuh hati, belajar dengan baik dan semaksimal mungkin dan konsisten. Konsisten, oke. Maka kamu akan jadi di situ. Sebelumnya saya ingin jadi diplomat. Saya ngefans sama Kiai Haji Agus Salim, ada Malik, Pak Mokhtar Kusuma Atmaja, diplomat-diplomat ulung kita ya dalam perjanjian Renville, perjanjian konferensi meja bundar dan sebagainya. Saya bilang Pak saya ingin jadi diplomat. Tapi begitu ke musik, wah udah saya sungguh-sungguh dan saya bertekad belajar dengan baik. Terutama dulu saya belajar klasik dulu, dari klasik belok ke jazz. Semua dari tradisional pun saya pelajari, apapun tidak membedakan. Jadi saya justru sangat mengakar. Ketika saya belajar jazz, saya juga belajar menabuh gamelan, saya belajar bermain angklung dan sebagainya. Sehingga ketika saya punya kesempatan bermusik di mancanegara, di dunia internasional, saya tidak asing lagi untuk membawa serta teman-teman yang di musik tradisional untuk berkolaborasi. Ternyata itu modal yang bagus sekali karena sangat disukai di mana-mana gitu. Iya. Dan Mas Dwiki juga kan ikut label apa Leonardo Munjun ya? Munjun ya. Munjun ya. Ya di Munjun kami sudah merilis 4 album yang alhamdulillah semuanya mendapatkan review dari
media-media, majalah-majalah internasional setingkat Downbeat Magazine. Saya pernah feature 2-3 halaman di situ. Kemudian Jazzwise Magazine, Jazz Weekly, All About Jazz. Selalu dapat mereview album saya berkat kerjasama dengan Leonardo Munjun Pavkovic itu. Jadi album So Far So Close direkam di studio Jeff Lorber di Pacific Palisades. Dan saya bermain trio dengan Chad Wackerman yang waktu saya main. Wow, dia dibantu drummer. Drummernya Alan Holdsworth kan, Chad Wackerman. Drummernya Alan Holdsworth. Drummernya Frank Zappa. Yes. Lalu kayak mimpi. Lalu saya suka sekali grup fusion Yellow Jacket. Ternyata jadi teman saya, Jimmy Haslip. Kita trio, Jimmy Haslip dan Chad Wackerman. Dan Jeff Lorber yang dulu saya suka mainkan di sini lagunya Jam Session. Dia jadi sound engineer kita karena kita rekamannya di sini. Nah itu So Far So Close 2015. Lalu saya melangkah lagi dengan Pasar Klewer yang kita rekam di London. Dan itu yang mendapatkan the best albums untuk Downbeat Magazine. Dan one of the best album of the years dari Jazzwise Magazine di UK. Wow. Dan lanjut dengan rekaman Rumah Batu di Barcelona, Spain bersama album Hari Ketiga. Dan next doakan bulan Desember ini saya akan melanjutkan recording di Athens di Greece. Kali ini dengan musisi Yunani. Jadi saya senang berkelana, bergaul kemana aja kita album-album. Memang Munjun ini orang gila, dia one man person. Tapi multitasking banget sehingga dia memberi kesempatan saya untuk berkolaps dengan siapa saja. Karena dia percaya bukan hanya musik dari dunia barat yang bagus dan maju itu. Karena dia dari dunia kita, dia yakin banyak musik yang bagus-bagus. Itu Munjun Records. Dan dia kasih kebebasan ya buat Mas Dwiki bikin aransemen, bikin komposisi gitu. Kasih kebebasan, malah harus out of the box selalu begitu. Jadi saya mempunyai ide yang lebih banyak dan lebih banyak lagi gitu ya. Dan ini penting kita, kalau prinsip saya menyesuaikan. Saya hidup di Indonesia, kita punya keluarga, saya juga suka musik yang simple-simple, musik populer semuanya. Itu kita jalanin, tapi kita ada kaki kiri, kaki kanan, tempat kita berkreasi di mana kita harus jalan terus, jangan di stop gitu. Harus berkembang terus. Tapi kita juga menghargai kecintaan publik terhadap karya-karya kita yang pop. Seperti buktinya tadi lagu-lagu Sandi, lagu-lagu saya disukai, ya kita sangat appreciate dan kita harus bawakan itu gitu. That's a good music gitu kan akhirnya kita nggak perlu memilah-milah, gue pemain jazz gue nggak mau main lagu ini. Enggak gitu kan ya. Tapi justru gitu skill kita jazz itu dibawa ke musik kita yang show dimanapun. Tadi kan saya Dwiki Darman solo. Wah kalau saya nggak bisa jazz mau solo gimana Mas Ikut udah ditunjuk-tunjuk sama Sandi. itu jadi jazznya jadi fondasi ya, jadi modal ya. Mas Dwiki sudah ke mancanegara kemana-mana sama Munjun, show sama Krakatau tradisional juga main ya. Oh ya, Krakatau tradisional justru yang sampai 40 negara kita, hampir di every festival kita ikut ya. Dan itu karena kita mengkolaps dengan gamelan Sunda, Slendro. Iya kalau Brasil punya samba, kita juga punya gamelan yang ritmenya juga nggak kalah ini kan, nggak kalah bagus. Lebih kaya malah Indonesia ya Mas Duki. Dari sekian banyak provinsi ritmenya udah bisa beda-beda gitu. Betul. Nah Mas Andi Sandoro ini orang Hamburg, orang Jerman yang lagi liburan di Indonesia. Lebih banyak di sana kayaknya. Sebenarnya sih lebih banyak di sini sih Mas. Perjalanan soulful banget ini. Iya. Saya lihat Mas Andi Sandoro nyanyi udah di beberapa kesempatan nyanyi sama David Foster juga keren banget Mas. Terima kasih Mas. Masya Allah. Ini nih perjalanannya. Kalau singkat cerita kan orang udah sering denger nih Mas Andi Sandoro ngamen di Jerman, di kereta api gitu segala macem. Itu tuh dari
Yang Mas Dwiki bilang tadi konsistensi kan, komitmen dengan musik itu perjuangannya kayak gimana Mas? Perjuangan melawan kan malu lah pasti mungkin di sama orang yang nggak kenal nyanyi pegang gitar. Saya nggak pernah malu, saya gitu nggak pernah malu. Justru itu ya. Saya nggak pernah punya gengsi. Jadi karena saya suka, terus malah saya bangga gitu karena waktu saya bermusik itu di bak dapet cewek di Jerman dapet cewek kalau di jalan mau di mana nggak ada masalah gitu. Jadi saya orang itu dari dulu nggak pernah gengsian. Selama saya nggak nyolong, selama saya nggak berbuat culas dan itu intinya gitu saya lakukan itu karena saya suka. Dan pada saat itu setelah selesai kuliah architecture, terus mau nggak mau saya harus survive dengan profesi itu. Plus saya suka juga dan ada tekanan juga yang saya harus gitu. Mau nggak mau harus. Tapi saya suka dan ditekuni kemudian ya membuahkan hasil gitu loh Mas. Dan kuliahnya arsitektur. Itu ilmu arsitekturnya kepake nggak Mas dalam hidup? Dalam hidup kepake. Kalau di arsitektur itu dia kan ada hubungannya sama kita buat lagu, buat makanan juga adonan. Jadi perlu adanya keseimbangan gitu. Kalau di architecture, in art, somehow semuanya harus ada keseimbangan, harus ada balance. Adonannya kalau ngeliat rumah, ngeliat sebuah bangunan harus ada keseimbangannya gitu. Harus adonannya harus bagus, kalau nggak jelek. Bikin lagu juga, bikin makanan juga, dan itu semua sebenarnya ada benang merahnya. Cuman orang-orang banyak yang lu sekolah arsitektur nggak ada hubungannya sama ini nggak ngerti berarti. Nggak ngerti berarti. Kayak Goethe kan pernah bilang arsitektur is a frozen music kalau nggak salah, pernah bilang begitu. Arsitektur is a frozen music. Frozen music mungkin ya. Yang saya tahu gitu pernah bilang hidup tanpa musik adalah sebuah kesalahan. Kehidupan tanpa musik adalah sebuah kesalahan. Karena kita hidup juga udah musik kan. Detak jantung kita juga udah ritmis. Betul, cara kita jalan juga udah ritmis. Kalau jalannya nggak benar berarti kan nggak simbang tuh. Artinya kan setiap orang sebetulnya nature-nya bisa main musik. Betul, iya Mas. Kalau anak-anak kecil juga denger musik pasti gerak-gerakin kaki gitu kan, udah otomatis. Nah, dalam perjalanan karirnya Mas Sandi nih, yang paling berat apa itu? Ketika membuat, mempertahankan, atau ketika harus apa tuh yang paling berat? Dalam perjalanan karir bermusiknya Mas Sandi. Dalam perjalanan. Waktu itu paling berat waktu saya apply. Jadi dari visa student waktu itu 1998 mau dirubah ke visa freelancer, ke artis visa. Nah itu karena saya sekolahnya arsitektur, terus kemudian saya mau ganti ke bidang musik, jadi freelance musician. Nah si pemerintah Jerman itu berkeberatan karena sebenarnya semua student asing yang sudah menyelesaikan sekolahnya apapun itu, jika udah selesai harus pulang dulu. Kecuali kalau misalnya misal dapat kerja, tapi dapat kerjaan itu yang sesuai dengan apa yang dia telah kuliahkan gitu. Maksudnya kalau saya misalnya kuliah arsitektur gitu. Terus saya dapat kerjaan di architecture firm, mungkin itu akan lebih mudah dan karena tiba-tiba loh kok ini Anda sekolah arsitektur terus tiba-tiba dapat kerjaan di bidang musik, makanya ini Anda harus pulang dulu ke negara asal dan apply visanya dari negara asal Anda.
tadi saya oke kan, cuman saya minta informasi ke teman-teman yang juga ada lawyer juga, terus orang Jerman semua. Kemudian salah satu dari mereka ada teman lawyer ngomong, San, jangan sekali-sekali lu meninggalkan negara ini. Kalau ninggalin negara ini lu nggak bakal bisa balik lagi. Jadi lu harus usahain tetap di sini, diurus sama minta bantuan lawyer. Nah itu dapatnya waktu itu lama banget. Jadi dapatnya itu 3 bulan terus apa ya istilahnya duldung itu kayak visa nggak jelas gitu, maksudnya visa cuman nggak boleh ngapa-ngapain, jadi harus nunggu doang, kerja nggak boleh, earn money nggak boleh, terus jadi 9 bulan ada tuh. Nah, masa itu waktu itu saya bener-bener wah kelimpungan tuh, sampai akhirnya dapat juga setelah 9 bulan dapat. Itu kayaknya masa paling sulit ketika berkarir. Habis itu ya udah sih, karena lancar ya. Apa yang bikin Mas Andi balik ke Indonesia? Kenapa nggak berkarir aja di Jerman gitu? Iya, kenapa atau di balik Eropa gitu? Iya, kenapa balik di Indonesia? Karena pertama saya orang Indonesia, terus kemudian saya bukan warga negara Jerman, dan setelah perilisan album pertama saya itu kan dirilis di label kecil di Jerman yang lingkup marketnya itu cuman Jerman, Austria dan Swiss. Saya pengen dong album saya dijual juga di negara di tanah air saya gitu. Nggak nyampe. Nah, jadi saya harus kembali ke negara saya. Maksudnya saya harus DIY sendiri ke sini. Nah, terus kemudian juga saya sadar bahwa di Jerman itu dalam industri musiknya mereka sangat nasionalis, jadi nggak bakalan bisa saya di Jerman bisa sebesar ini gitu. Saya nggak bakal bisa jadi penyanyi kepresidenan waktu saya dulu zaman Pak SBY. Saya selalu dipanggil untuk menyanyi. Saya bisa naik jadi pahlawan bangsa saya sendiri. Saya nggak bisa jadi pahlawan di sana. Nggak bakalan bisa karena orang Jerman. Mas tahu sendiri gimana orang Jerman. Orang Jerman. Bukan orang Jerman aja ya, orang Eropa. Nggak tahu, mungkin kalau Perancis seperti Anggun mungkin beda karena cowok dan cewek pun beda. Jadi cowok orang asing di Eropa, jadi orang asing cewek di Eropa itu beda juga. Makanya kalau bahasa Perancis itu kan ada feminang maskulang atau bahasa cewek perempuan. Iya, bukan itu aja. Maksudnya juga susahnya, struggle-nya beda gitu. Jadi cowok orang asing, orang Asia di Eropa struggle-nya beda sama, terutama di bidang ini, di bidang entertainment ya. Nggak tahu kalau sekarang, terakhir kayaknya 2019 kemarin ada juara The Voice of Germany itu orang Indonesia, Claudia Emanuela. Itu menurut saya suatu terobosan yang luar biasa yang Jerman pernah lakukan. Karena Jerman apa-apa kan selalu politik ya. Dulu mungkin pada saat itu, jadi segini, saya pernah 2006 apa 2005 gitu, saya punya teman, dia mau memperkenalkan saya ke rekannya yang kebetulan A&R manager di sebuah major label di Jerman. Itu saya kurang paham, mungkin Universal atau Sony, saya nggak tahu, lupa saya. Terus dia mau introduce saya ke orang ini, terus kemudian dia ceritakan, ini saya punya teman, dia musisi, dia keren banget nih, singer-songwriter, suaranya keren banget. Terus ditanya sama si orang ini, is he white, black, mulata? Masih jadi masalah itu ya. Terus he's Asian. Oh, Asiatnam keine Chance. Asian, like from Far East Asian, they don't have chance here. Karena memang kepada kenyataannya memang nggak ada sosok penyanyi yang megang dunia tuh, nggak ada, black or white. Nggak ada, mata sipit nggak ada yang megang. Yang orang Asia, ya bukan sipit katakanlah, maksudnya orang Thailand, orang Jepang, orang Korea, orang Vietnam, orang Indonesia di sejarah musik ini, musik modern ini kan punya
punya Western. Ya. Jazz punya Amerika. Ya kita harus balik ke negara kita kalau mau jadi gede. Betul. So dari sini kita baru seperti Mas Dwiki. Mas Dwiki bisa di sana juga, cuman harus di sini harus gede di negara asalnya. Di negara di mana kita dicintai, diangkat. Kalau di sana saya nggak bakal diangkat-angkat. Maksudnya, wah, jadi kayak ya kalau ngapain stay di sana terus, kalau kan ada tuh stay with the people who support you. Ya kan? Who encourage you have to use your brain. Kalau enggak saya di sana, ngapain saya di sana? Ntar sampai tua saya cuma 1 album dan nyanyi cuma di situ aja. Teman-teman saya banyak kayak begitu. Bruce Lee aja, saya belajar dari Bruce Lee karena Bruce Lee waktu di Amerika itu, walaupun dia lahir di Amerika, dia orang Amerika, tetap sama orang white dirasisin. Jadi ketika dia ke Hong Kong baru dia jadi world star. Karena dia di antara his own people, is the Asian. Jadi dia dibanggain gitu. Karena kalau ya siapa mau banggain saya di Jerman? Siapa yang ngapain juga ya? Iya aja. Ngapain juga ya? So dan intinya kenapa saya kesini ya itu juga karena tujuannya supaya intinya supaya karirnya lebih bagus. Kalau di Jerman susah. Nah ini kan Mas Dwiki, Mas Sandi ini sudah berpengalamannya udah matang banget ini. Sebelum kita akhiri sesi obrolan kita, minta dong pesan-pesan buat anak-anak muda yang dengerin KSBS supaya dia bisa benar-benar konsisten di musik kalau memang mau bermusik. Ini sarannya apa aja nih? Saya punya saran itu berkarya sendiri, menulis musik sendiri. Menulis musik sendiri, oke. Sekarang masih banyak teman-teman yang sudah kerja di musik secara profesional, tapi masih hanya cover saja. Oke. Cover itu sesuatu yang baik. Saya juga dulu seperti tadi disebutkan di Jazz Corner, di Jazz Break, itu saya masih cover. Tapi mulai cover rearrangement. Jadi setelah mengcover bisa rearrange dari lagu yang kita cover tersebut. Jadi sedikit beda ala kita. Gitu. Berikutnya harus menulis. Yang mampu menulis musik dengan lyrics maupun instrumental. Di situ kalian akan maju. Saya mulai membuat album pertama Krakatau tahun 86 dan kita menulis lagu semua original. Baru lulus SMA ya Mas Dwiki ya? Mas kan menjadi saksi, sebelumnya saya cover Alan Holdsworth, cover Thomas Dolby, cover Bill Bruford. Saya aneh-anesan dulu. Thomas Dolby kan bukan dia pop ya Mas? Wah popnya. Iya popnya miring. Oh iya. Yang saya cover tuh dulu Alan Holdsworth, Thomas Dolby, Bill Bruford, drummer Patrick Moraz, Yuzep. Tapi dari situ kita kemudian berkarya original sendiri. Dan itu yang menentukan karir kita adalah karya kita itu sendiri. Saya banyak tampil di mana-mana. Yang mereka lihat Bro Dwiki Darmawan apa sih dari Indonesia? Dicari kan Spotify-nya sama YouTube-nya. Oh ini dia karyanya banyak. Tapi kalau misalnya album terakhir saya hari ketiga tahun 2023. Sekarang 2024 saya nggak bikin lagi. Dia karyanya terakhir dulu tuh tahun 2023. Kalau udah tahun 2025 udah dianggap dulu. Kalau di musiknya siapa lagi ya? Dilihat dari apa sih algoritma lah orang bilangnya. Algoritmanya tuh berkarya terus enggak ini. Saya sudah dan saya bangga bahwa kita bisa tampil di mana-mana original, karya original kita sendiri. Ini yang sangat dihargai. Dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya, bahwa kita bisa diapresiasi dengan karya kita sendiri dan aransemen kita sendiri. Berikutnya penting juga idiom bermusik kita diperkaya oleh idiom musik Indonesia. Idiom tidak harus bawa instrumennya.
Waktu saya main piano, saya bisa membawa idiom gamelan, idiom pelok selendor ke dalam skill saya misalnya. Itu idiom-idiom yang saya serap untuk saya menjadi modal saya. Oke. Ketika saya sudah gemetaran mau tampil dengan senior jazz di New York misalnya. Wah itu kan tempatnya. Ketika saya nggak punya apa-apa, tapi saya keluarkan jurus-jurus idiom kita yang unik, yang lain daripada yang lain, mereka suka gitu. Tapi bukan berarti kita tidak menguasai dasarnya. Kalau kita menulis kan harus bisa, melukis kan sebelum jadi abstrak harus bisa naturalis dulu. Betul. Jangan langsung lari ke abstrak. Hal itu yang nggak bisa terlewati ketika kita melewati blues, melewati bebop. Ya, kita harus pelajari dulu itu, baru racik dengan idiom kita. Jadi basicnya kuat ya, rootsnya kuat ya. Ya, jadi it's about we have a roots of identity. Nah, roots of identity. Jadi kita selalu inovasi musik itu harus seperti apa. Tapi seperti tadi Sandi bilang, ketika saya berkarya musik yang pop, yang populer, ternyata orang suka. Ya itu harus kita hargai, kita apresiasi. Saya kemarin main di Lintas Melawai dengan Krakatau. Saya sama istri, sama Ita Purnamasari, saya bantuin. Karena dulu saya terlibat waktu bikin itu. Apalagi yang dengan Sandi tadi. Saya ceritakan, ini saya tulis dulu tahun 86 sama teman saya Mira Lesmana. Dan mereka masih hafal sampai sekarang. Tapi tetap sih sepop-popnya dalam tanda kutip lagunya Mas Dwiki, Mas Andi gitu. Karena rootsnya udah kuat, popnya tuh nggak mengawang-awang, jejak gitu loh popnya gitu. Ada isinya gitu. Kerasanya begitu kan, musik kan didengerin bukan cuma lewat telinga, lewat rasa juga. Kalau dikerjakan dengan ya kita pakai mobil, misalnya mobil Jepang 1200 cc kan harus ngegas kenceng baru bisa naik. Kalau udah pakai Ferrari kan gas dikit aja udah kenceng gitu. Jalan pelan tapi udah beda. Suara motor matic sama suara. Satu hal lagi yang saya saat ini paling saya senang dan selalu saya lakukan. Main dengan musisi yang lainnya, anak-anak muda yang cukup kita saja yang tuanya. itu energi loh. Kayak tadi kan, itu semua teman-teman bermusik on the stage tadi seumur anak saya loh. Iya. Umur 25, 26, ada yang di bawah lebih muda malah. Kita membuat energi, ya kita tetap main dengan sebaya senior kita, tapi pada saatnya kita juga harus mau gitu. Ya akhirnya kan jadi sinergi, yang tua dapat energi dari yang muda dapat ilmu dari yang lebih senior kan gitu ya. Jadi yang sama-sama belajar akhirnya sama-sama mendapat benefit gitu. Dari Mas Andi apa Mas? Pesan-pesan tadi buat pendengar KLCBS, mungkin ada anak-anak yang ingin menjadi musisi profesional, pesannya apa Mas? Pesannya kurang lebih hampir sama sama pendapat, maksudnya yang tadi Mas Dwiki udah utarakan, dan sependapat sama Mas Dwiki. Mungkin terus apa lagi ya, konsistensi ya. Terus sabar, jangan mau buru-buru, mau instan. Terus tiba-tiba, ya kan sekarang beda zaman ya Mas. Iya. Nah, apalagi orang pengen, kayaknya cepet banget nih orang-orang. Ya, cepet karena, banget followernya jutaan gitu ya. Karena itu dia udah beda zamannya. Tapi ya itu dia, sebenarnya basicnya udah tadi Mas Dwiki udah ngomong itu basicnya. Punya identitas sendiri, jadi tidak hidup di bayang-bayang orang lain gitu. Jadi punya lagu sendiri, jadi punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya. Dan itu akan otomatis ketika kita mengerjakan sesuatu dengan cinta, hasilnya juga baik ya. Benar Mas. Ya. Intinya gini Mas, sebenarnya seperti orang Jerman selalu ngomong, mau apapun itu orang bilang, mau orang bilang bagus atau tidak bagus, yang penting karya sendiri. Iya betul. Karena sebagus-bagusnya kita mengcover karya orang lain, nggak akan lebih bagus dari originalnya. Benar, gini loh Mas. Kalau di sana tuh kita di Jerman tuh kadang-kadang sering gitu. Mereka selalu nanya, udah bagus sih semua, ada karya sendiri nggak? Kalau nggak ada, dia pasti. Jadi kayak kita tertantang gitu, harus buat karya. Kalau kita kan di sini ya orang
lebih udah gitu ya diterima udah nih udah nyaman aja enak lama-lama nyaman bahwa ini akhirnya sampai tua jadi cover band apa nggak jadi apa-apaan nyesel dia. Pilihan juga tapi itu kan ya. Iya mungkin tapi mungkin juga di situ ya. Mungkin juga nggak semua orang mungkin bisa ya mungkin. Iya. Nggak tahu juga ya tapi at least itu harus dicoba ya Mas ya. Betul. Bikin lagu sendiri. Harus dicoba ya. Bikin karya sendiri. Ya karya-karyanya Mas Andi juga kan udah di-endorse sama PLN. Oh iya betul. Nggak pernah padam. Pengennya sih serius. Udah di-endorse sama PLN. Nggak pernah padam itu ada versi bahasa Sundanya. Gimana itu? Taraparum. Oke, terima kasih Mas Dwiki, Mas Andi sudah hadir di booth-nya KLCBS di acara Ngobrol Jazz KLCBS. Mungkin kalau tidak keberatan nyanyi satu lagu untuk penutup perjumpaan kita di malam hari ini. Tapi ini pianonya nggak kedengeran sama Mas Andi. Bisa dia coba dimainin lagi Mas. Nah, ada. Ya. Masih jelas terkenang ada selalu seakan tak mau hilang dariku. Oh no, dariku. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku. Namun satu yang perlu engkau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam. Terima kasih. Tak pernah padam. Tak pernah padam. Sandi Sandoro, Dwiki Darmawan, terima kasih sekali. Terima kasih. Merinding gue dengernya. Terima kasih Belum pernah dinyanyiin sama Mas Sandi Sandoro. Biasanya Mas Sandi Sandoro di stage, saya nonton tepuk tangan. Sekarang ada sebelahan nyanyi di sebelah saya. Wah, kalau cewek gue cium dah. Makasih Mas Sandi. Terima kasih. Mas Dwiki, thank you.